Sonora FM. Sonora, kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara dengan Dr. Harun Hudari, SPPD KPTI Finasim, Wakil Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Ini terkait dengan ketersediaan tempat tidur yang ada di sana. Dr. Harun saat ini sudah ada di ujung telepon. Dokter, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dokter, ini terkait dengan ini semakin meningkatnya pasien COVID ya dok ya di Kota Palembang sendiri. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein? Sama kondisinya, dari peningkatan pasien juga sudah menjelang akhir bulan April sampai menjelang Mei ini sudah ada peningkatan yang berbeda dengan sekitar bulan 2 atau bulan 1 tadi. Berapa persen dok? Ini kadang-kadang tingkat keterisian kita bisa mencapai 60%. 60% ya? Oke. Iya, sedangkan batas aman itu kan di atas, jangan sampai di hampir menyentuh 60%. Apa upaya yang kadang-kadang dilakukan? Ya itu tadi banyak sekali yang berkaitan dengan kenapa rumah sakit penuh. Pertama adalah kasusnya meningkat. Kedua, pasien yang dirawat di rumah sakit seperti di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu adalah kasus yang sedang, kasus yang berat bahkan gawat, yang kritis. Artinya di peningkatan selain jumlah kasus, peningkatan yang berat ini semakin banyak. Karena kalau pasien itu ringan atau tanpa gejala, dia tidak dirawat di rumah sakit, cukup isolasi mandiri saja. Nah, artinya semakin banyak kasus-kasus dengan adanya pneumonia, kasus-kasus dengan adanya gangguan komplikasi organnya. Gitu. Berarti sudah ada penambahan tempat tidur ya dok ya di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein? Ya, kapasitas kita kan kita tambah terus, salah satunya adalah penambahan ICU. Hari kita sudah menambah 10 tempat tidur ICU dengan pertekanan negatif, karena kecenderungan yang dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein itu adalah pasien-pasien dengan kegagalan nafas yang membutuhkan rawatan ICU. Nah, tempat tidur kita kemarin ICU-nya hanya 10 tempat tidur. Dengan ada penambahan ini kita sudah dapat 19 tempat tidur untuk ICU. Nanti mungkin dalam beberapa hari waktu ke depan kita tambahkan 7 lagi. Karena rata-rata rumah sakit ini tidak banyak tempat tidur ICU-nya untuk COVID ini. Ini merupakan rumah sakit rujukan ya, Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein ya dok ya? Ya, rujukan tertinggi. Ya, jadi kalau kasus yang masih sedang atau berat tapi belum membutuhkan ICU masih bisa dirawat di rumah sakit lain. Tapi kalau sudah harus perawatan ICU, itu kapasitas rumah sakit lain itu tidak banyak. Maka sebagian besar merujuk ke RSMH. Ini dari pasiennya sendiri, ada yang dari luar kota dok yang dirawat di sana? Sangat banyak. Dari kabupaten-kabupaten, dari daerah-daerah itu sangat banyak. Rujuknya langsung ke RSMH. Ya, salah satunya kondisi berat tadi kan. Kalau dia sudah ada pneumonia, saturasi oksigennya sudah turun, membutuhkan ventilator, itu rata-rata dirujuk ke RSMH. Nah, selama ini bagaimana dok perawatan pasien COVID di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein? Ya, kita kan membagi dalam 2 tempat ya, isolasi non-ICU ya, sama-sama pasien COVID, tapi dan isolasi ICU. Nah, yang paling banyak selama ini trennya adalah pasien non-ICU memang. Tapi sekarang kebutuhan untuk pasien ICU itu sudah sangat tinggi lagi. Karena perujukan dari rumah sakit lain adalah pasien-pasien dengan kondisi gagal nafas, ya, pasien-pasien dengan gangguan saturasi rendah. Nah, itu sebenarnya kalau tidak cepat treatment pengobatan di ICU ya sudah membutuhkan pengobatan yang berat. Nah, untuk mereka yang dikatakan agak ringan seperti itu, tapi ada yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein, bagaimana penanganannya dok? Kita tidak merawat pasien dengan gejala ringan. Sedang ya? Ya, pasien. Jadi kalau pasien ya berat, bukan sedang lagi. Kalau ringan dan sedang itu gejala tanpa gejala ringan itu di rumah saja isolasi mandiri. Gejala sedang itu di rumah sakit lain, di tipe B atau tipe C. Nah, yang berat dan gagal nafas atau penyakit penyulit yang berat baru ke RSMH. Gitu. Kalau penuh di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein, terus disuruh kemana dok mereka dok?
Ya itu tadi, kalau memang kita tidak punya daya tampung lagi, ya tetap di rumah sakit perujuk saja pasien itu dirawat. Dan inilah yang menjadi dilema kita kan. Iya. Kalau itu pasiennya masih sedang, masih bisa dirawat di rumah sakit yang merujuk. Tapi kalau sudah berat, dia harus dirawat di ICU masing-masing rumah sakit tersebut yang aktivitasnya kategori untuk pasien COVID. Nah inilah yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi ledakan kasus. Jangan sampai nanti daya tampung rumah sakit Muhammad Rosim pun sudah tidak sanggup lagi menampung pasien-pasien COVID. Kita bisa bayangkan kalau RSUD sudah penuh, berarti di bawah sudah penuh juga. Iya. Begitu. Nah, yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein ini kan kasus yang berat ya dok ya, dengan komorbid ya dok ya. Nah, yang paling banyak diderita mereka itu sakit apa ya dok ya? Sebenarnya berat itu tidak selalu ada komorbid. Oke. Komorbid itu artinya ada penyakit penyerta. Tapi tidak selalu pasien COVID itu membutuhkan penyakit penyerta untuk menjadi berat. Begitu. Jadi artinya bisa saja dia masih muda, tidak ada kencing manisnya, tidak ada darah tingginya, tapi dia bisa mengalami kegagalan nafas tanpa komorbid. Begitu. Jadi tidak selalu pasien yang berat itu karena ada komorbid. Dia mau diluruskan. Iya. Nah, kalau untuk komorbid yang terbanyak adalah 2 paling banyak. Kencing manis atau darah tinggi. Kalau kedokterannya namanya diabetes mellitus dan hipertensi, ini yang paling banyak. Baru nanti ditambah penyakit lain, gangguan kardiovaskuler, gangguan keganasan, karena ada penyakit kanker misalnya, penyakit autoimun, ya, penyakit saluran nafas lain seperti asma. Tapi yang terbanyak adalah tadi. Nah, tadi sempat dokter mengatakan tidak ada yang tidak ada penyakit penyerta, tapi bisa jadi parah. Itu apa yang jadi faktornya dok ya? Ya itu tadi, karena kuman ini kan memiliki kemampuan mengembangbiakkan dirinya dengan cepat ya, dan merusak paru-paru terutama sebagai target utama dia. Dia kadang-kadang tidak membutuhkan komorbid, dia sih bisa berkembang pada orang-orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang baik. Nah, penurunan daya tahan tubuh ini tidak selalu karena komorbid, walaupun sebenarnya komorbid itu juga mempercepat pertumbuhan kuman, karena pada pasien-pasien diabetes atau pasien hipertensi ada yang namanya reseptor. Reseptor itu penerima dari tubuh kita terhadap virus. Jadi virus yang tadinya sedikit, karena diterima dengan baik oleh orang komorbid, dia berkembang lebih cepat. Tapi tidak selalu begitu. Orang yang tidak ada komorbid saja bisa mengalami kondisi berat. Nah, untuk mereka yang boleh dikatakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sendiri, dok, apa yang harus dilakukan, dok? Tentu saja standarnya yang utama adalah nutrisi, ya, pola istirahat, dan pola olahraga. Selain masalah stresor fisik dan lingkungan. Oleh karena itulah jangan lalai kita menganggap bahwa penyakit ini bisa dilawan oleh tubuh kita, tapi kita istirahatnya kurang, pola makannya tidak lengkap, ya, bukan tidak banyak ya, tidak selalu banyak itu lengkap. Lengkap itu artinya harus ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak dengan jumlah yang cukup. Banyak orang menganggap kalau sudah kenyang pasti cukup nutrisinya, tidak juga. Orang banyak makan karbohidrat tapi kurang makan sayur, kurang makan buah, akan terjadi kekurangan protein, kekurangan vitamin, terus saja imunitasnya rendah. Begitu. Kalau berbicara mengenai pasien COVID ini, semua orang mungkin ada kemungkinan terkena ya dok ya, walaupun sudah divaksin ya dok ya, untuk mereka yang sudah pernah divaksin. Ya, vaksin itu adalah salah satu usaha menambah imunitas tubuh kita. Tapi perlu diingat, vaksin itu tidak otomatis membuat orang kebal. Vaksin itu adalah memancing kekebalan kita. Beda dengan serum. Serum itu misalnya kalau orang digigit ular dikasih serum anti bisa ular. Itu dia ditambah kekebalan dari luar. Kena tertusuk jarum atau kena paku dikasih anti tetanus serum, itu menambah kekebalan. Tapi kalau vaksin tidak menambah kekebalan, tapi memancing kekebalan kita. Belum tentu orang divaksin tadi terbentuk kekebalan dari hasil pancingan tadi. Nah, kemudian orang yang sudah terbentuk kekebalan sekalipun, tapi kalau dia kontak terus dengan penyakit ini, virusnya datang terus, dia jarang pakai masker, tidak menjaga jarak, jarang mencuci tangan dengan bagus, karena virus tadi masuk terus-menerus ke tubuh dia, terjadi kelelahan perlawanan tubuh kita juga. Itulah kenapa orang yang sudah divaksin tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak. Jangan mentang-mentang sudah divaksin dia merasa kebal, tidak mau pakai masker lagi, tidak jaga jarak lagi. Nanti akan terjadi kegagalan perlawanan karena terus-menerus masuknya virus ke dalam tubuh kita yang sudah divaksin tadi. Baik. Gitu. Dok, apakah ada catatan yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya tidak terkena boleh dikatakan COVID-19 ini, dok?
untuk kehidupan sehari-hari? Ya, yang perlu saya sampaikan adalah COVID itu ada. Ini kering terjadi di masyarakat sampai hari ini, sudah sampai tahun kedua COVID ini, tetap saja menganggap COVID ini tidak ada, gitu ya. Kedua, kalau dia menganggap COVID ini ada, tapi tidak akan mungkin ke dia, karena dia merasa sehat-sehat saja, daya tahan tubuhnya bagus. Ketiga, kadang-kadang kita lalai dengan orang di sekitar kita yang tampak sehat, padahal memang 80% orang kena COVID ini, walaupun hasil swabnya positif, tanpa gejala. Sehingga terjadi kelengahan, menganggap orang di kanan kiri kita tidak batuk, tidak demam, pasti dia aman. Karena bisa saja orang yang tampak sehat tadi, dia memang di tubuhnya tidak tampak gejala klinis, tapi ada virus di hidung dan di mulutnya. Kalau dia berbicara, batuk atau bersin, keluarlah virus tadi ke badan lingkungannya. Jadi tetap balik-baliknya ke cerita 3M tadi. Tetaplah pakai masker, tetaplah jaga jarak, tetaplah sering mencuci tangan. Ditambah 2M lagi, menjaga mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke. Baik, kita harapkan Begitu. tidak akan terjadi peningkatan lebih banyak lagi pasien COVID ya, Dok ya. Iya, itu harapan kita. Karena ini juga berbahaya untuk kondisi rumah sakit yang ada di Kota Palembang sendiri ya, Dok. Ya, hampir boleh Ya, dikatakan. kalau terjadi ledakan, daya tampung kita rendah, tidak sanggup lagi akan terjadi seperti di India kalau kita melalaikan kondisi ini. Ya, walaupun cerita varian itu juga belum tentu datang banyak, memang sudah ada di Palembang, di Sumsel ini, tapi tanpa varian yang dari India pun kalau kita lalai dengan sekarang ini ya terjadi juga ledakan. Baik. Dok, Gitu. terima kasih ya, Dok ya, sudah berbagi informasi, Dok. Nanti kita update lagi, Dok, untuk perkembangan Ya. berikutnya, Dok ya. Baik, selamat pagi, Dr. Ya, Harun. sama-sama. Terima kasih. Iya. Itu tadi, sahabat Sonora, sudah kita mengadakan wawancara dengan Dr. Harun. Ini merupakan Dr. Harun Hudari SPPD KPTI Finasi, merupakan Wakil Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Sonora FM.